Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Pekan Suci kita buka dengan merayakan Minggu Palma. Dalam pekan ini, gereja merayakan misteri penyelamatan yang dilaksanakan Yesus pada hari-hari terakhir hidupnya di dunia. Perayaan Minggu Palma mengenangkan peristiwa Yesus masuk kota Yerusalem secara meriah dan juga mengenangkan sengsaranya. Dahulu ia dielu-elukan di Yerusalem, kini di gereja dan kelak di surga. Penyambutan Kristus sebagai Raja dilaksanakan lewat pemberkatan dan perarakan palma. Misteri kesengsaraan Kristus dikenangkan lewat perayaan Ekaristi yang secara mencolok menampilkan sengsara Kristus. Ibadat Minggu Palma terdiri dari dua bagian pokok, yaitu upacara pemberkatan peralakan Palma dan perayaan Ekaristi. Marilah kita memasuki upacara pemberkatan daun-daun palma dengan penuh hikmat. Selanjutnya, umat memegang daun-daun palma sebagai lambang penyambutan Yesus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem sambil menyanyikan pujian. Kita memulai dengan lagu pembukaan Puji Syukur 494. Umat menghadap ke belakang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam dan selamat bertemu dalam perayaan Hari Raya Minggu Palma pada kesempatan ini. Sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih untuk perayaan membuka Pekan Suci pada kesempatan Hari Minggu Palma ini. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita
yakni sengsara dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu, serta menghayati tema APP yang kita renungkan sepanjang tahun ini, yaitu memulihkan kehidupan dengan senantiasa saling menghargai dengan alam ciptaan lain. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mengawali pekan suci lewat hari Minggu, daun-daun di Minggu Palem pada kesempatan ini. Mari di hadapannya kita mempercayakan seluruh diri kita, menyerahkan niat dan doa-doa kita kepada Tuhan, seraya mengenangkan peristiwa yang terjadi kurang lebih 2023 tahun yang lalu. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sucikanlah, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan masuk Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat kota dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahuluinya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina yang tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang yang menegur kamu, katakan saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah kedua murid itu dan mereka buat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian merah. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan semua orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?"
Dan semua menjawab, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan pada kesempatan ini, di mana digambarkan bahwa raja kita adalah raja yang lemah lembut, hidup sederhana, bukan dengan kekuasaan atas dirinya sebagai kekuasaan manusia, tetapi sungguh kekuasaan yang dibawanya adalah kemuliaan Tuhan. Dan untuk mendapatkan kemuliaan Tuhan harus diperjuangkan dengan lemah lembut, penuh kerendahan hati. Itu akan lebih terpenuhi lagi di dalam perayaan kita pada kesempatan ini dalam misa bersama. Dan dengan demikian diingatkan kepada kita bahwa untuk sampai kepada kemuliaan Tuhan dibutuhkan sikap rendah hati dan penuh perjuangan dengan semangat iman, bukan kehendak kita yang akan jadi, tetapi kehendak Allah. Itu digambarkan dengan keledai betina dan punya anak. Dan gambaran itu ingin memperlihatkan bahwa sungguh-sungguh raja kita adalah raja yang menyerahkan diri sepenuhnya. Dan penyerahan diri itu adalah tanda ketaatannya untuk mau menyelamatkan seluruh umat manusia yang nanti akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pada perayaan Ekaristi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih mengenangkan peristiwa ini. Kita mengeluk-elukkan Yesus sebagai Raja kita, walaupun disiksa, dihina, dan wafat di kayu salib. Tetapi lewat itu dia akan dimuliakan oleh Bapa sendiri. Maka kita pun yang telah mempersiapkan Paskah di tahun 2023 dengan senantiasa hidup solidar satu sama lain, dengan menghargai ciptaan Tuhan yang lain. Semua yang diciptakan Tuhan, ekologi, kita membangun kebersamaan dengan ciptaan-ciptaan itu, terlebih sesama kita, dan kita bangun dengan penuh kerendahan hati, semangat untuk semakin memperjuangkan hidup penuh ketaatan kesetiaan. Kita pun akan dibangkitkan dari keletihan kelesuan kita, bahkan dipulihkan dari dosa-dosa kita. Moga-moga persatuan itu sungguh semakin kita nikmati. Mari mencoba menghayati itu, Sang Raja Damai yang datang membawa kemuliaan Tuhan. Kita ingin iringi perjalanannya mengenangkan peristiwa itu dengan perayaan Minggu Daun-Daun pada kesempatan ini. Sekarang kita akan masuk gereja sebagai tanda memasuki Yerusalem baru. Moga-moga dengan itu kita pun menuju kepada Yerusalem baru, yaitu surga abadi. Sementara itu menyanyikan lagu perarakan. Dan daun-daun yang kita pegang itu nanti diberkati dan diangkat. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja Damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah Rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya.
Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Lihatlah Kristus Tuhanmu, Dialah penebusmu. Duka hati terhibur, hina celah terlebur. Maka lekaslah bersyukur, luhurkan namanya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah penebus umat manusia. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Dan di akhir dunia nanti Kristus Raja abadi, hadirlah yang dinanti, wajah bumi berganti. Seluruh alam bernyanyi, bermadah baginya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus pembaharu dunia. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Sesudah kita mengeluhkan Raja kita memasuki Yerusalem, kita pun diingatkan untuk memasuki Yerusalem baru, untuk memperoleh tujuan dari perjuangan hidup kita. Seluruhnya itu merupakan rahmat dan berkat Tuhan yang dinyatakan kepada kita, dan dengan demikian kita datang di hadapannya untuk mempercayakan seluruh diri kita. Mari kita hening di hadapannya untuk senantiasa mohon kekuatan rahmat-Nya. Persembahkan diri kita pada kesempatan ini, seraya mohon dalam doa-doa kita apa yang ingin
kita niatkan di hadapan Tuhan pada kesempatan ini. Juga membawa dalam doa-doa kita orang yang meminta doa dari kita pada kesempatan ini. Saudara-saudari kita yang diperkenankan untuk boleh merayakan ulang tahunnya pada kesempatan ini, saudara kita Antoni Harlim yang merayakan hari ulang tahun pada kesempatan ini, juga mohon kita bawa dalam doa-doa kita mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang senantiasa kita terima, utamanya dalam seluruh usaha rencana pekerjaan bersama dengan keluarga mendoakan Ewaldo dan mensyukuri bahwa Ewaldo Jevon Hamdani telah diterima di Universitas Samratulangi dalam memperjuangkan cita-cita untuk mau menjadi dokter sehingga diterima di Fakultas Kedokteran. Juga terima kasih dan syukur atas doa novena 3 kali Salam Maria dari keluarga Foni dan Andri, serta juga membawa dalam doa-doa kita saudara-saudari kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Mendoakan juga Katarina Pandean yang berulang tahun pada hari ini. Dan juga mereka yang telah berpulang kita bawa dalam doa-doa kita. Yohanes Arif Hidayat Tan Siu Ciu, kemudian Lien Siut Dien Ting, Ginawati Nios Ui Ho Seng, Maria Goretti Neising, Bapak Roni Wijaya 19 tahun dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Juga almarhum Bapak Abraham Kyongkian Ciap yang meninggal 1 April 2014, 15 tahun yang lalu. Juga Mama Daeng Lebong, Gom Lebong, Anastasia Leni Hyong, dan Ferry Lebong. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyerahkan juru selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di salib sebagai teladan kerendahan bagi umat manusia. Maka perkenankanlah agar kami meneladan sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, memberikan kehidupan abadi bagi semua manusia. Maka kami bersyukur atas segala rahmat-Mu yang boleh kami alami, terlebih dalam persiapkan diri ini untuk boleh merayakan dan membuka Pekan Suci di tahun 2023 lewat perayaan Hari Minggu Palma, di mana kami datang di hadapan-Mu untuk mempersembahkan niat dan doa-doa kami, serta mensyukur rahmat kehidupan yang Kau nyatakan bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Moga-moga dengan rahmat ulang tahun yang mereka rayakan
semakin memberikan kekuatan kepada mereka untuk semakin menemukan kekuatan dan juga rahmat, kedamaian, kebahagiaan bagi orang tua saudara kami Antoni, Harlim, dan juga Katarina Pandean, serta mensyukuri segala rahmat berkat-Mu lewat usaha rencana pekerjaan-pekerjaan kami, melalui sarana doa yang Kau siapkan bagi kami, dan juga untuk mencapai cita-cita dan pengharapan untuk boleh menuntut ilmu di perkuliahan. Juga bagi saudara-saudari kami yang sakit, Kau berikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka boleh menemukan kembali kesehatannya. Terlebih ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami yang telah kami sebut namanya dan kami bawa dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini yang telah berpulang, kiranya Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan yang kudus bersama para kudus-Mu. Semuanya ini kami turunkan kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya, biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku,
tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kita berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Umat dipersilakan duduk. Sesudah ditangkap dan dihadapkan ke Mahkamah Agung Yahudi, Yesus lalu dihadapkan kepada wali negeri, yakni Pilatus. Dan wali negeri bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak menjawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap-tiap hari raya atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka telah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan bagimu? Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak itu bertekad meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas!" Kata Pilatus kepada mereka, "Kalau begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang juga disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan!" Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak, seraya berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disusahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Lalu memberi dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya, lalu mengambil bulu itu dan memukulnya, memukulkan kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia,
mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan kembali pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di satu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecapnya, Yesus tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga Dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa Ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan Yesus disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang di sana yang lewat menghujat Yesus, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok Yesus dan berkata, Orang lain diselamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia, jikalau berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama Yesus mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan memenuhi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera mendekatlah seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apa Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mari kita berlutut. Mari kita berdiri. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Bukit-bukit batu terbelah dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi,
kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus lalu berkata, Sungguh orang ini adalah anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui hari Minggu Palem atau Minggu Palma mengawali Pekan Suci, kita mendengarkan bacaan-bacaan pada kesempatan ini sungguh memperlihatkan dan menyadarkan kita betapa mulia Tuhan kita Yesus Kristus yang dengan penuh ketaatan dan kerendahan hati untuk memperoleh kemuliaan Bapaknya. Maka saya akan mengajak kita untuk merenungkan ketaatan Kristus itu menebus dosa, ketidaktaatan kita manusia yang berdosa ini. Hari ini kita mendengarkan firman Allah dari kitab Nabi Yesaya, surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi, dan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius yang kita dengarkan dan kita ambil yang singkatnya. Dan dengan hikmat dan kusuk kita telah mendengarkan dan memperhatikan adegan yang sungguh-sungguh semua sangat jelas kepada kita sebagai tanda peneguhan firman Allah mengenai peristiwa iman yang terjadi dalam perayaan hari Minggu Palem ini. Yang pertama dari kitab Nabi Yesaya telah menubuatkan apa yang akan terjadi dengan Yesus dari Nazaret itu sebagai hamba Yahweh yang taat. Dalam Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayat 11 yang diberikan judul di sana ketaatan hamba Tuhan atau hamba Yahweh, dengan ramalan atau nubuat yang begitu jelas, Tuhan Allah telah menganugerahkan kepada kita lidah yang fasih, supaya aku tahu bagaimana orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabdanya sebagai murid. Tuhan Allah membuka telingaku, dan aku tidak melawan dan tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabut janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercahan dan ludahan. Kita telah menyaksikan dengan iman yang teguh bahwa Tuhan Yesus telah mengalami semua penderitaan itu demi keselamatan kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi dijelaskan bagaimana ketaatan Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi sungguh-sungguh dengan hati rela dan penuh ketaatan untuk mau dan ingin memikul salib sebagai akibat dari dosa-dosa kita, dan lewat ketaatan kesetiaan Tuhan Yesus itu Allah memberikan dan meninggikan Dia dari semua makhluk yang lain, bahkan di atas para malaikat.
Ini memperlihatkan kepada kita bahwa melalui surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Filipi, hendaknya kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Berarti kita semua harus belajar taat seperti ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa di surga. Yesus taat melaksanakan kehendak Bapa sampai akhir dan sampai tuntas sungguh. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu ya Bapa. Dan sejak itu dia sungguh berani memikul salibnya sampai pada titik darah penghabisan di kayu salib. Walaupun penderitaan itu luar biasa, tetapi baginya demi untuk menyelamatkan dunia seluruh umat manusia, dia berani menanggung semuanya itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah kita ikuti bersama bagaimana Tuhan Yesus menanggung sengsara, penderitaan dan kematian itu seperti yang telah dijelaskan dalam bacaan pertama dan bacaan kedua. Tuhan Yesus benar-benar merasakan dan mengalami penderitaan dan kesengsaraan sungguh luar biasa dengan penuh ketaatan, dengan penuh ketabahan, dengan penuh keteguhan, dengan penuh kekokohan, dan sungguh penderitaan luar biasa. Hatinya yang kudus demi cintanya kepada umat manusia sungguh diserahkan untuk tidak melawan. Apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus itu ternyata bermakna untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan dan maut bagi kita manusia, yang karena ketidaktaatan kita akan mati selama-lamanya. Tetapi karena ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Yesus, maka semua manusia boleh memperoleh kehidupan abadi kembali. Itulah anugerah rahmat besar yang harus kita syukuri, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sejauh mana dalam masa prapaskah ini semua keteguhan, kekuatan, kesabaran, dan perjuangan hidup iman kita sungguh kita perlihatkan bahwa kita juga mau setia dan taat. Mari di hadapannya, terlebih di dalam membuka pekan suci ini, kita sungguh-sungguh diberikan kekuatan supaya penderitaan apapun yang kita alami, bahkan pada saat situasi yang paling sulit, paling buruk, bahkan pada saat kehidupan ini sungguh begitu menyenangkan tetapi ditinjau hanya dari sudut dunia saja, sejauh mana kita mau turun kembali untuk mau dan ingin bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita, sehingga kemuliaan Tuhan jauh lebih kita menangkan. Kita keluar dari zona nyaman kehidupan yang mengenakkan, bersosialisasi atau bersolidar dengan orang-orang di sekitar kita demi kemuliaan Tuhan. Kita juga bangkit dari penderitaan yang paling buruk untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada kemuliaan Tuhan, bahwa tidak ada hidup yang instan, tetapi butuh perjuangan dan semangat hidup iman. Dan dalam semuanya itu Tuhan yang harus dimenangkan, dan kepadanya kita juga semakin berserah diri. Moga-moga dengan itu ketaatan kita pun boleh bermanfaat untuk memperoleh apa yang kita perjuangkan, yaitu kehidupan bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Semoga demikian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Kita telah merenungkan teladan Yesus dan mendengarkan sabdanya. Maka sekarang kita sudah mantap untuk berdoa kepada Bapa kita di surga agar penderitaan dan wafatnya menghasilkan buah dalam diri kita serta dalam hati semua orang. Marilah mengatakan kepadanya, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon, Kami ya Tuhan, bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kami mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan kami. Marilah kami mohon, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus, Putra-Mu, yang kami dapat saling membantu dalam memanggil salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti Putra-Mu. Kami mohon, Curahilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami mensyukuri segala rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Seluruh kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk semakin memperoleh yang terindah, yang terbaik. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau percayakan kepada saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, Bapak Antoni Harlim, juga Katarina Pandean. Semoga usia dan rahmat ulang tahun yang dialami oleh saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka merasa damai dan bahagia dalam seluruh kehidupan. Semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh harapan dan cita-cita, sehingga apapun yang akan diperjuangkannya akan senantiasa menjadi tanda rahmat berkat bagi mereka, bagi seluruh keluarga dan siapapun yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mensyukuri segala rahmat, berkat dan sarana yang Kau siapkan bagi kami untuk semakin menemukan yang terindah, yang terbaik, yakni novena 3 kali Salam Maria
dan juga dengan daya upaya untuk mencapai cita-cita dan harapan. Moga-moga bersama saudara-saudari kami yang menemukan rahmat berkat lewat doa novena dan juga lewat seluruh usaha rencana pekerjaan diperjuangkan, utamanya bagi Aldo Jevon Hamdani yang boleh diterima di Universitas Samratulangi, sungguh semakin membantu dia untuk menemukan cita-cita dan harapan sebagai seorang dokter, dan demikian akan menjadi perpanjangan tanda penyembuhan-Mu bagi orang-orang jika cita-cita ini boleh diraih, dan sarana rahmat untuk bersatu dengan di kolom doa-doa novena semoga Kau nyatakan kepada kami umat-Mu, terlebih bagi Foni dan Andri. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga kami bawa dalam doa-doa kami mereka yang membutuhkan penyembuhan dan pemulihan badan, utamanya bersama dengan anak Felicia, Mario Pondaa, dalam seluruh usaha untuk membuat dirinya lebih sehat lagi. Kiranya dengan kuasa kasih-Mu semakin menyadarkan saudari kami ini untuk memperoleh kesehatan yang lebih diinginkan dan semakin menemukannya dalam seluruh kehidupan, dan usaha-usaha itu kiranya kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Juga terlebih kami mengaturkan anugerah rahmat belas kasih, keselamatan kekal bagi saudara-saudara kami yang telah berpulang. Cecilia Leang Gio Ing, 15 tahun yang lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga di antara kami umat-Mu, dan Celewang 26 tahun yang lalu. Yohanes Arif Hidayat Tan Siok Chiu Lien Siok Tien Ting Ginawati Nios Ui Ho Seng Maria Goretti Mensing Randy Wijaya Aku panggil 19 tahun yang lalu, dan Bapak Abraham Kiongkian Cie yang meninggal 1 April 2014. Mama Daeng Lebong, Gome Lebong, Anastasia, Leni Kiong, dan Ferry Lebong, serta seluruh sanak keluarga kami yang telah mendahului. Kiranya dengan belas kasih-Mu, saudara-saudara kami ini Kau perkenankan untuk menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih bersara dalam dunia ini. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah kita mohon, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu Engkau telah menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu. Berkat jasa Yesus Kristus putra-Mu, kami mohon terimalah dan kabulkanlah permohonan kami oleh putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudnya
syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaatmu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah namamu oleh seluruh umatmu. Kita siapkan puji syukur 389. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu, tanda persatuan dengan diri kami, dengan pengorbanan Putra-Mu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yaitu rahmat pengampunan dosa yang menamaikan kami dengan Dikau,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surga kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima, memberkati pemberian persembahan ini, korban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan menerimanya, memberi damai, melindungi dan menghimpun serta membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-hambamu, Paus kami, Fransiskus dan Uskup kami, Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Mereka yang berulang tahun, yang senantiasa dengan penuh keyakinan untuk mencapai dan mengupayakan persatuan dengan Dikau dalam seluruh usaha rencana cita-cita. Mereka yang sakit Kau teguhkan, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang persembahkan kepadamu korban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya,
untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup, dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul, para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matias, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sictus, Cornelius, Seprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Cosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu, atas jasa dan doa mereka. Semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan kepadamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti, dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku dari perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku. Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena Maka Tuhan kami, hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenang Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga,
Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci korban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu, Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ingatlah juga hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai-Mu, terlebih yang telah kami intensikan pada kesempatan ini. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau berkenan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, dan Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, dan Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, melainkan karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Puji syukur 434. Wajahmu yang tersamar di dalam rupa roti, kan kami hormati. Izinkan kami pandang wajahmu tak terhalang di surga mulia, di surga mulia. Santapan pesiara, makanan malaikat, roti surgawi, kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa yang rindukan Engkau, yang rindukan
marilah kita berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, bersujud memohon kepadamu, semoga sebagaimana berkat kematian putramu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami tuju dan cita-citakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 1-2 April 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 25-26 Maret 2023 Rp21.844.000. Kolekte pembangunan Rp12.462.000. Kolekte gereja Jumat 24 Maret 2023 Rp2.280.000. Kolekte pembangunan Rp2.222.000. Sumbangan pembangunan NN Rp1 juta. Sumbangan pembangunan NN Rp10 juta. Aksi puasa pembangunan Rp8.856.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yang pertama, Griffin Kyun Gosal dengan Vanesha Tansil, pengumuman kedua. Kedua, Cecilia Songji dengan Gregorius Wianto Hosen, pengumuman kedua. 3. Kursus persiapan perkawinan Sabtu 8 April 2023 untuk sementara ditiadakan dan akan berlanjut kembali pada Sabtu 15 April 2023. 4. Jadwal Pekan Suci Kamis sampai Minggu 6-9 April 2023 sebagai berikut. Kamis Putih dilaksanakan 2 kali, yakni pukul 16.00 WITA dan pukul 19.00 WITA. Jumat Agung dilaksanakan 2 kali, yakni pukul 14.30 WITA dan pukul 18.30 WITA. Sabtu Suci dilaksanakan 2 kali, yakni pukul 17.30 WITA dan pukul 21.00 WITA. Minggu Paskah dilaksanakan 3 kali, yakni jam 07 pagi dan jam 10 pagi serta jam 17.00 WITA. Info selanjutnya silakan dilihat di papan pengumuman. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas semua yang telah kita upayakan persiapkan pasca pada tahun ini. Terlebih di hari suci dan pekan suci yang kita buka pada kesempatan ini lewat hari Minggu Daun-Daun atau Minggu Palem. Semoga persiapan kita semakin boleh kita nikmati lewat seluruh usaha, rencana-rencana dan kebersamaan yang kita upayakan di paroki ini. Sekali lagi kepada kita semua yang tanpa kecuali dengan caranya masing-masing seluruh umat untuk boleh membuat perayaan pekan suci yang kita buka pada kesempatan ini di hari suci dan berpuncak pada Paskah nanti sungguh semakin membantu kita karena kita menghayatinya sebagai peristiwa iman yang akan semakin persatukan kita dengan Tuhan dan juga kita satu sama lain.
sehingga pada saat tugas dipercayakan kepada kita pelayanan, mari kita dengan penuh tanggung jawab untuk mengupayakannya dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi kepada kita semua, utamanya seluruh petugas dan yang telah mempersiapkan semuanya ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat memasuki pekan suci. Moga-moga kita semakin menemukan rahmat dan berkat-Nya. Untuk itu kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.